Oke, kita lanjutkan video tutorial kita. Jika pada materi sebelumnya kita telah membahas mengenai proses view dari halaman ataupun page seperti ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tambah halaman ya, proses tambah halaman. Jadi hasil nanti kita akan membuat seperti ini ya, tombol tambah halaman. Kalau diklik kita akan didirect ke halaman tambah halaman website. Nah, di sini ada judul, kemudian isi halaman, dan juga status dari halamannya. Ya, nah di sini kita menggunakan TinyMCA ya untuk teks areanya, sama seperti pada materi artikel ataupun tambah artikel. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita hanya menampilkan judul, isi, dan status ya. Sedangkan di rancangan tabelnya itu ada slug ya. Nah, ini slugnya tidak kita masukkan ke dalam form. Ini ya, tidak ada slugnya di sini. Kenapa? Karena untuk slugnya kita akan membuat slug secara otomatis ya, berdasarkan title. Jadi kalau di sini titlenya data spasi mahasiswa, maka slugnya di sini kita data strip mahasiswa. Nah, ini sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Ini kita ganti menjadi dash ya, ataupun strip di sini. Oke, langsung saja kita membuat halaman tambah halaman ya, ataupun tambah page. Nah, di sini kita belum memiliki tombol tambah halaman baru. Jadi kita harus membuka halaman page ya, ataupun page. Ini kita buka menggunakan editor. Ini dia page. Di sini kita akan membuat link ya, link tambah halaman baru. Jadi di sini kita buat tambah halaman baru. Oke, ini dia. Kemudian kita jadikan dia link. Oke. Untuk linknya ini kita akan menambahkan kelas ya, terlebih dahulu ya, kelas btn primary btn small ya, sm. Nah, ini dia. Oke, tambah. Kemudian di sini kita juga menambahkan ikhlas ya, ikhlas. Nah, ini teman-teman bisa mengcopy dari halaman artikel ya. Di situ ada link untuk membuat tambah data baru, ikhlas. Ini spasi ikhlas va plus ya. Kita refresh. Ups, ada dua di sini. Oh ya, di sini belum kita tutup ya i-nya. Nah, ini i-nya belum kita tutup. Nah, ini dia. Kemudian ini kita break sekali ya, kita beri di sini dua kali ya, break, biar ada jarak di sini ya, break. Oke, ini dia. Oke, tombolnya sudah jadi. Untuk linknya kita akan membuat link di sini menggunakan script PHP biasa ya, base URL echo base URL index.php/panel
/fix. Kemudian kita buat sini fungsinya nanti, atau variabel satunya add. Ya, kita tetap fix di sini ya, sesuai dengan pengaturan rootsnya fix. Kemudian add. Ya, kita save. Ini kita klik ya, tambah halaman baru. Nah, sudah berhasil ya, walaupun sini masih not found karena belum kita daftarkan di roots dan belum membuat function di controller. Oke, kita daftarkan halaman ini ya, link ini kita daftarkan di roots. Oke, variable roots final, kemudian fix, kemudian add. Ya, ini sesuai yang kita buat di sini tadi. Ya, add, fix, add. Nah, jika ini diakses, maka dia akan ditangani oleh controller admin, kemudian slash functionnya. Functionnya kita akan buat pick add ya, pick add seperti ini. Ini functionnya yang akan menanganin roots ini ya, pick add. Oke, kita save. Ini kalau kita klik masih refresh, kita refresh masih error ya, karena kita belum buat function pick add di controller admin. Oke, ini selesai untuk rootsnya. Sementara kita kembali ke controller admin. Nah, ini function dari pick ya, function pick. Nah, kita akan membuat function baru ya, function baru bernama pick add ya. Jadi kita bisa mengcopy dari function pick ya. Ini kita copy, oke, di sini enter, kita paste ya, kita ganti fungsinya menjadi pick add ya, sesuai yang di sini tadi, pick add. Oke, untuk pick add-nya kita tetap melakukan load helper text ya. Nah, kita juga nanti akan meload helper URL ya, helper URL ini boleh kita tambahkan. Kemudian untuk user data email ini juga tetap kita panggil ya, atau kita buat sebagai variabel. Kemudian pick this model admin, select data, pick order by ID ascending. Oke, ini juga tidak masalah ya. Ini kita tetap kita butuhkan ya variabel fix-nya. Oke. Untuk data array-nya di sini manajemen halaman kita ganti menjadi tambah halaman. Ya, tambah halaman. Usernya juga user data 0. Oke. Ini fix-nya kita del ya, tidak kita pakai. Ini sama seperti pada function article add. Mana dia article add? Oke, ini dia. Ini kan ada variabel article, tetapi sini tidak kita masukkan ya, karena kita ini untuk form tambah data. Kita hanya memasukkan nanti fill-fillnya. Oke, seperti ini ya. Kemudian untuk halaman yang di load ini kita ganti menjadi pick form. Pick form ya, pick form. Kita save, kita refresh ya, nanti akan berganti error menjadi unable to load the requested file ya, pick form belum ada.
Ya, jadi ini langkah-langkahnya sebenarnya ini hampir sama dengan function sebelumnya. Ya, hanya sedikit perbedaan untuk variabel, kemudian view-nya ya. View-nya juga sebetulnya kopas ya. Kopas dari template. Isinya kita edit sedikit. Ya, jadi prosesnya sebetulnya ya hampir sama. Nah, sekarang kita akan membuat halaman page form di folder panel di view. Lagi-lagi kita masuk ke view, kemudian panel. Nah, kita akan mengcopy dari halaman template. Kita copy, kita paste, kita rename menjadi page form. Oke, kita buka menggunakan editor. Ini page formnya sudah ada. Jadi kalau kita refresh, ini sudah normal tampilannya. Ya, title-nya tambah halaman sesuai yang ada di controller. Ini dia title. Ya, title tambah halaman. Oke, ini dia page formnya. Sudah berhasil keload ya. Nah, kita akan mengedit. Ini kita ganti ya. Oke, filenya kita cek. Ini dia file credit card. Save. Oke, sudah berubah. Kemudian untuk di setiap halaman tambah data, kita untuk title-nya ya, box title kita tidak ketik manual seperti ini. Nah, jadi kita akan menggunakan script PHP ya. Kenapa? Karena untuk page form ini nanti di formnya akan tercetak dua dia. Yang pertama nanti untuk tambah, kemudian title kedua itu untuk edit. Jadi kita untuk box title-nya kita gunakan script PHP untuk membaca status. Apakah status kiriman dari halaman sebelumnya itu tambah ataukah edit. Jadi kita akan membuat script PHP di sini ya. Oke, kita buat script PHP di sini ya. PHP if ini kita bisa mengcopy ya. Sebenarnya kita bisa mengcopy dari halaman artikel form ya. Di artikel form sudah ada. Nah, ini dia sudah ada ya. Tetapi sebenarnya untuk ini sebetulnya belum bisa kita buat. Kita harus membuat terlebih dahulu di controller ya, variable state-nya di controller. Nah, di sini kita harus menambahkan variable state-nya ya, state. Nah, kita buat state-nya apa ya, ini kan page add ya, tambah halaman. Jadi state-nya otomatis di sini kita buat state-nya new, ini ya, new, ya, karena kita page add. Baru di page formnya kita bisa buat script PHP ya. If variable state di sini ini ya, sama dengan new ya. Jika new maka kita perintahkan echo form tambah halaman
ya. Kemudian di sini else equal form edit halaman. Nah, seperti ini. Nah, ini logika untuk title ya, membaca variabel state dari controller. Kita tes ya, kita refresh. Oke ya, tambah halaman, form tambah halaman. Oke, sudah berhasil. Kemudian karena kita membuat halaman tambah data ya, kita harus mendaftarkan file-filenya seperti ini, tambah artikel atau tambah menu index. Nah, ini dia menu add ya. Kita harus mendaftarkan kode, menu name, menu URL, file-filenya ke dalam array ya. Kemudian isi dari variabel juga kita kosongkan, karena kita akan menangkap data kiriman dari text field dan text area serta list ya, list menu ya. Kalau edit, ini sudah ada isinya dia ya, jadi kalau tambah dia kosong. Oke, kita kembali ke function back add ya. Nah, di sini kita enter ya, jadi state-nya kita buat baris terakhir ya, biar gampang. Nah, di sini untuk controller admin ya, kita harus mendaftarkan misalkan variabel kode ya. Ini kita buat variabel kodenya juga kosong, koma, kemudian kita cek ya di database title ya, filenya title untuk fix. Nah, karena title sudah ada yang punya di sini, kita ganti menjadi judul di sini, tidak masalah ya. Judul juga kosong ya. Setelah judul, slug, konten, dan status ya. Slug, kemudian konten, kemudian status. Ini semua dari field di tabel, koma ya. Status baru state-nya new. Oke ya, jadi ini kosong ya, kosong karena kita akan menangkap dari form nanti, pick form. Oke, ini sudah selesai ya untuk function pick add ya. Kita kembali ke pick form di view ya. Di pick form kita akan membuat di sini ya untuk formnya. Kita akan membuat form di view. Oke, pertama kita akan membuat form ya, tag form ya. Kemudian formnya form action. Oke, kita kosongkan. Kemudian metodenya post. Nah, seperti ini. Nah, oke, di dalam form kita akan membuat seperti ini ya. Di hasilnya judul halaman, isi, dan status ya. Ini text field, ini text area, ini list menu ya, ataupun option. Oke, untuk tampilannya kita bisa mengcopy dari halaman menu form ya, menu form. Walaupun kita juga bisa mengcopy dari template ya, admin LTE master, pick, kemudian form
ada general, advance ya. Oke, tapi kita akan mengcopy dari menu form yang sudah kita buat sebelumnya. Ini dia div class, form group sampai form group penutup ya. Form group ya, kita copy. Nah, di back formnya kita paste di sini ya. Kemudian kita ganti menjadi judul halaman. Judul halaman. Kemudian ini tetap ya, untuk hiddennya input tab hidden tetap kode, dan input tabnya hidden state ya. Ini kode untuk menangkap data primary key nya. State ini untuk menangkap atau mengirim ya, bukan menangkap ya, mengirim variable kode dan mengirim statusnya, status formnya. Apakah statusnya new ataukah edit. Nah, di sini ya state-nya. Untuk kode ini untuk mengirim kode dari primary key nya. Di sini ya. Nah, ini dia kode. Ini primary key nya atau ID nya ya. Di sini kita ganti menjadi kode. Oke, ini sudah jadi ya. Tinggal di sini kita ganti bukan menu name value nya ya, tetapi variabel judul ya, bukan title dari sini, tapi judul. Kenapa judul? Karena di controller kita judul ya. Jadi di sini kita ganti judul. Oke, ini juga judul. Nama dari input type teksnya ya, judul. Value nya variable judul. Oke, kita refresh. Nah, ini dia judul halaman. Untuk ikonnya ini bisa kita ganti ya, bisa kita sesuaikan dari sini, dari icon. Nah, bisa disesuaikan dengan keinginan ya. Di sini kita akan menggunakan ini ya, seperti ini ya, untuk menghemat waktu. Oke, lanjut. Yang kedua, kita akan membuat isi halaman. Di sini isi halaman. Nah, kita menggunakan text area. Ya, kenapa text area? Karena di sini kita akan memanggil TinyMCA ya, semacam plugin ya. Nah, jadi kita menggunakan text area. Nah, di sini kita buat ini kita copy lagi ya, div-nya kita copy, kita paste di sini, kita ganti menjadi isi halaman. Oke, isi halaman, tetapi untuk input type-nya ini kita del. Kemudian kita save dulu ya. Hasilnya seperti ini. Nah, isi halaman. Ini text fieldnya kita akan ubah menjadi text area. Jadi kita ganti ini ya menjadi text area. Ya, text area. Kemudian text area. Text area kita rapikan. Nah, text area untuk isinya kita akan menggunakan script PHP sama dengan variabel konten. Ini ya, konten kita masukkan, kita copy kemari. Nah, variabel konten. Coba kita refresh. Nah, ini dia. Kini text area masih kecil, kita akan edit ya.
text area, name ya, name ini kita samakan konten, kemudian row ya, rowsnya kita buat di sini barisnya 10, kemudian columnsnya di sini untuk text area (118). Oke, seperti ini ya, 118. Kita refresh. Oke, nah seperti ini. Oke, ini text area untuk isi halaman. Nah, sekarang untuk menampilkan TinyMCE ya, sama seperti pada tambah artikel ya, atau form artikel. Jadi ini ya, artikel tambah artikel. Nah ini dia, lihat TinyMCE. Ini kita akan membuka halaman artikel form. Menjadi artikel form, kita akan mengcopy script TinyMCE ke page form ya, karena kita menggunakan TinyMCE di page form. Yang kita copy itu baris ini ya, ini JavaScriptnya ya, sampai sampai script penutup. Ini dia, dan kita copy di artikel form ya, kita copy, kemudian di page formnya di sini kita enter, kita paste. Nah seperti ini ya, ini text area, kita save. Sekarang kita refresh ya. Oke, ini TinyMCE sudah kepanggil. Nah berhasil ya, sudah kepanggil. Oke, kemudian di bawahnya kita akan menampilkan ya status publishnya ya. Jadi kita loncat setelah title langsung ke kontennya. Slugnya tidak kita buat, karena slugnya kita akan membuat otomatis menggunakan script ya, seperti ini. Artikel kita lihat di sini. Nah ini dia, slugnya kita akan buat menggunakan URL title, judul, kemudian koma dash. Dash itu strip ya, jadi kita pisahkan slugnya berdasarkan judul. Ini dia judulnya, kita buat dash antar katanya, jadi spasinya kita ganti menjadi dash. Nah itu nilainya true. Nah seperti itu. Oke, kita kembali ke page form. Oke, kita akan mengcopy lagi ya untuk membuat statusnya. Di sini kita copy div class form group sampai form group penutup, kita copy, kita paste, nanti menjadi
status ya, status. Ini text array-nya kita ganti menjadi select ya. Nah, seperti ini ya, select seperti ini. Kita save, kita refresh ya. Nah, ini dia status. Untuk nilainya di sini kita ganti ya, select. Pertama kita buat name-nya, select name-nya. Ini juga status sesuai dengan database ya, status. Kemudian kelasnya form control. Baru di sini kita masukkan optionnya, option value 1. Yang pertama adalah publish. Kemudian ini kita copy option value 2 nya, draft. Nah, seperti ini. Option value 1 publish, option value 2 draft. Kita save. Nah, kita refresh. Oke, hasilnya seperti ini ya, form tambah halaman, judul, isi, status. Oke, tinggal di sini kita buat button ya. Di sini kita enter. Buttonnya kita akan membuat menggunakan script PHP. Kenapa? Karena untuk buttonnya ini tergantung ya, kalau dia statusnya new maka simpan, kalau statusnya edit ataupun update maka tombolnya untuk captionnya adalah update halaman. Nah, ini kita bersama dengan kita bisa mengcopy dari sini ya. Nah, ini dia button ya, biar cepat kita copy. Back formnya di sini kita paste ya, ini tetap di dalam form. Ini dia. Oke, simpan halaman dan update halaman. Kelasnya btn warning, btn block, btn sm. Refresh. Oke, ini dia, simpan halaman. Oke, kita kasih break di sini. Oke, ini dia, simpan halaman. Oke, ini belum ada efeknya. Oke, formnya sudah selesai. Tinggal di sini untuk actionnya ya. Untuk action dari formnya kita akan menggunakan script PHP, kemudian echo base URL index.php / panel / pic / save misalkan ya, /save. Oke, kita bisa mengcopy dari sini ya. Ini dia base URL index.php panel pics kemudian save. Nah, ini untuk form actionnya, untuk back form ya. Kita refresh. Oke, kita klik ya, simpan halaman. Nah, di sini muncul back not found karena kita belum mendaftarkan di roots dan membuat functionnya.
Oke, lanjut ya, kita akan membuat roots ya untuk URL ini. Jadi kita kembali ke roots. Nah, di sini kita akan mendaftarkan di roots untuk function save ya. Jadi variable root panel fix save. Ini sama dengan controller admin slash, nah, kita akan membuat pick, kalau tadi add sekarang pick save ya, pick save. Jadi fungsinya adalah pick save di controller admin ya. Kita save. Oke, simpan halaman. Oke, not fun ya, not fun karena kita belum membuat function pick save. Ini belum kita buat. Nah, sekarang kita akan membuat function pick save di controller. Kita kembali ke controller admin. Oke, di sini kita enter. Function pick save. Oke, pick save. Oke, seperti ini. Jika kita ingin mengetik function dari awal bisa ya, ataupun kita bisa mengcopy dari function yang sudah kita buat sebelumnya. Contohnya di sini kita telah membuat function menu save ya. Oke, kita cek di sini menu save. Oke, ini dia. Ini function menu save. Kita bisa mengcopy dari function menu save untuk function pick save. Tinggal kita edit nanti. Oke, ini dia isi dari halaman function menu save ya, isinya kita copy. Oke, di sini kita paste. Nah, seperti ini. Oke ya, pick save. Tinggal di sini kita akan melakukan sedikit proses edit ya. Jadi ini sama, post di slot helper URL, kemudian kode input post kode dari mana, dari form. Oke, ini kita tutup ya. Nah, dari sini kode ya, bertipe input type hidden. Oke, sama. Kemudian statusnya ini juga sama, dari sini ya, dari status ini apakah dia new ataukah statusnya adalah selain new ya, atau edit. Oke, kemudian menu name ini kita ganti sesuai dengan yang ada di sini, judul ya, setelah kode judul ya. Jadi ini kita ganti menjadi judul, atau kita bisa melihat di tabelnya ya, title. Tapi di sini kita ganti judul karena title sudah kita buat untuk tambah halaman ya. Jadi judul input post judul ya. Judul ini nama dari text field ini, input tab text name judul. Jadi dia akan menangkap kiriman dari form ya, dari input tab text bernama judul. Oke, setelah judul, nah di sini slug ya, slug dari sini.
Nah, slug kita akan menggunakan dari ini ya, ini kita copy atau kita cut, di sini kita paste. Nah, ini dia ya, slug URL title. Nah, ini kita ganti menjadi judul dari sini. Jadi untuk slug dia akan mengcopy ataupun mengambil URL title dari variabel judul, dipisahkan dengan dash, kemudian nilainya adalah true ya. Oke, setelah slug di sini kita masukkan slug konten dan status. Oke, ini kita del ya, kode state, kemudian judul, slug, konten, status. Nah, ini semua dari tabel ya, tabel pics. Oke, kemudian jika statusnya new, maka data array-nya ini kita ganti ya. Di sini kita ganti menjadi field-nya tadi apa? Title ya. Title. Nah, jadi ini jadi ini nama field ya. Di array ini yang sebelah kiri adalah nama field title, tapi untuk nama variabelnya ini adalah judul. Ya, jadi di sini title dari tabel ini bukan title tapi judul. Oke, setelah title, slug ya, slug ini dia slug. Kalau ID tidak perlu ya, karena ini ID dia auto increment ya, auto increment. Oke, slugnya di sini sama, slug parent ID ini kita del, kemudian konten juga konten, kemudian status ini view type nya kita del ya. Jadi title, slug, konten, status ada 4, 1, 2, 3, 4. ID nya tidak perlu karena auto increment. Oke, status. Oke, kita save ya. Jadi sangat sederhana sekali, kita bisa mengcopy dari function yang kita buat sebelumnya. Oke, kemudian untuk this model admin, insert data ya, insert data tabelnya ya, tabelnya bukan tabel menu tetapi table pics ya, ini tabelnya ya, tabel pics. Oke, variabel data tetap sama. Kemudian di session set flash data, nah ini kita ganti menjadi save, misalkan save halaman ya, nama flash datanya save halaman, kemudian isinya div class sukses, halaman baru berhasil dibuat. Kemudian redirectnya di sini kita ganti menjadi pics ya, ini dia redirectnya ke pics, kemari ya, redirectnya ke pics, ini dia. Oke, selanjutnya untuk else nya, ini else berarti ini kan jika statusnya new. Nah, ini jika statusnya untuk yang update ya, ini kita copy, nah kita paste di sini ya, sama ini isinya. Kemudian update data, tabelnya juga pics, ini primary key nya adalah ID ya,
primary key-nya adalah ID. Jadi kita ganti di sini, bukan menu ID tetapi ID. Ya, ID-nya adalah variabel kode. Ini dia kode, ya, variabel kode. Kemudian session set flash datanya save halaman, ya, save halaman sama seperti ini. Kemudian untuk isinya ini juga halaman berhasil diupdate. Redirectnya juga ke page. Else-nya echo halaman tidak ditemukan. Oke, seperti ini ya. Jadi kita mengcopy dari function menu save. Oke, ini kita scroll ya, kita lihat dari awal. Bisa dicek di script teman-teman ya. Jadi mungkin kesulitan pada proses pembuatan function save yang pertama. Untuk function save yang selanjutnya itu kita bisa mengkopas dari function yang sebelumnya. Oke, seperti ini ya. Kita save. Nah, kita akan mencoba menambah halaman baru ya di sini ya. Tambah halaman baru. Nah, judulnya ini halaman baru. Isinya isi halaman, statusnya publish. Kita simpan halaman. Oke, kita cek di bawah. Nah, berhasil. Ini halaman baru, ini halaman baru. Ini halaman baru ya. Ini slug-nya ya. Jadi slug-nya dia sama dengan title, hanya dipisahkan dengan strip ya. Ini karena function URL title dash. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, di sini kendalanya flash datanya belum tampil, bahwasanya sukses ya, data halaman berhasil ditambah. Nah, ini karena kita di view-nya di pick ya, di pick kita tidak menampilkan di sini untuk flash datanya ya. Kita bisa mengcopy dari artikel atau menu. Mana flash datanya? Ini dia di atas table ya. Ini kita copy, kemudian di backnya di sini di atas table kita paste, kita ganti menjadi save halaman ya. Flash datanya save halaman dari controller. Ini dia nama flash datanya, save halaman. Di view-nya juga save halaman. Oke, kita save. Nah, sekarang kita tes ya, kita tambah halaman baru. Halaman terbaru, isinya. Oke, statusnya publish. Kita simpan halaman. Ini dia, sukses. Halaman baru berhasil dibuat. Oke, ini dia halaman terbaru. Oke, kita lihat halaman di tab baru. Ini dia ya, ini slug-nya. Ini isinya, halaman terbaru isinya ya, sesuai yang kita masukkan di form ini tadi. Nah, ini ke usernya, ini dia tampilannya. Nah, jadi ini bisa kita buat banyak halaman ya. Untuk memanggil halaman ini kita nanti mendaftarkan di menu, misalkan di mana, di profil ya. Misalkan kita buat di sini tujuan kampus. Ini isi tujuan kampus ya. Simpan. Nah, ini dia tujuan kampus. Lihat halaman.
Ini dia tujuan kampus. Nanti halaman ini bisa kita panggil melalui menu. Kita bisa membuat menu baru di sini. Ya, menu baru yang kita panggil adalah Slack-nya. Contohnya seperti ini. Ya, manajemen menu, tambah menu baru. Nah, nama menu misalkan tujuan. Ya, tujuan. Parent-nya apa? Parent-nya di sini, profil kampus. Ya, jadi parent-nya profil kampus. Ya, ini URL kita ganti menjadi page halaman, ya, halaman. Kemudian nama halamannya tadi apa? Tujuan kampus. Ini dia tujuan kampus, kemudian publish. Simpan menu. Oke, menu berhasil dibuat. Ini kita refresh ya. Nah, masuk kemari dia. Ya, tujuan ini dari manajemen menu. Ini dia tujuan. Kemudian URL-nya itu adalah tujuan kampus dari page. Jadi ini kalau kita klik tujuan, maka dia memanggil halaman tujuan kampus. Nah, jadi ini dinamis ya menunya. Bisa kita tambah ini. Ya, profil, visi misi, tujuan. Dengan syarat kita harus mendaftarkannya di menu, kemudian di halaman. Nah, ini konsepnya hampir sama seperti di CMS ya, CMS. Oke, sekian video kita untuk proses tambah halaman baru ya, sudah berhasil. Ya, tadi kita langkah pertama di roots, kemudian membuat function di controller, ya, function pack add dan function pack save. Kemudian di view-nya kita buat form-nya seperti ini. Ya, ini kita bisa mengopas dari function sebelumnya. Oke, sekian video kita, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan membahas mengenai proses edit dan delete.